What is the most challenging moment for you this year? I think salah satu yang paling challenging moment for me this year, yang paling stress sampai nggak mood makan, sampai literally tiap hari tuh kayak anxious terus itu. Hi everyone, it's me Farren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir and welcome to our Christmas special. So, in today's Christmas special episode, kita bakal ngelakuin Q&A. Our first ever Q&A at Tiba-Tiba Kepikir. Rulesnya, jadi kita udah list 15 pertanyaan, random questions, mulai dari pertanyaan about career, relationship, about tiba-tiba kepikirnya sendiri, ada juga about resolution, goals, and what we did this year and everything. Nah, nanti setiap mulai pertanyaan, kita bakal sweet. Jadi belum tentu itu bakal dijawab oleh Jessica, atau bisa aja dijawab oleh aku, atau bisa semuanya dijawab sama Jessica dan aku nggak jawab sama sekali. Jadi kita lihat siapa keberuntungannya yang menang ya berarti. Yang menang atau yang kalah yang bakal jawab? Yang menang aja deh nggak apa-apa, yang menang yang jawab. Oke, yang menang yang jawab. Kalau gitu kita langsung mulai aja. Pertanyaan pertama, what is the most challenging moment for you this year? Oke. Wah, itu banget. 1, 2, 3. Yes. Jadi aku yang jawab. Oke. What is the most challenging moment for you this year? I think salah satu yang paling challenging moment for me this year, yang paling stress sampai nggak mood makan, sampai literally tiap hari tuh kayak anxious terus itu pas gua ngurusin bazar kemarin. Sumpah? Iya. Sumpah. Iya, gue beneran. Emang kamu gak makan? Nggak, pas sebelum gua ke Jakarta tuh gue bener-bener yang kayak nggak mood makan, terus kayak literally tiap hari kayak like urusin apain itu. If you guys don't know, I own a clothing brand namanya Sika, and recently we joined Slow Move Bazaar. Betul. Amazing. Komen dong kalau kalian yang sempet ke Slow Move dan lihat Sika. Bahkan kalau kalian lihat Jessica juga. Siapa tahu. Terus itu bener-bener the most nerve-wracking experience, karena dari segi dekor sampai segi inventor itu semua gue yang atur. Jadi bener-bener tuh kan gue week 2 thank you. Itu kan week 2 November tuh gue lagi di Bali buat ada nikahan. Terus week 3 tuh my only week to pack like all of the inventory. Terus week 4 kan udah harus berangkat kan buat slow move and buat loading and everything. Jadi di week 3 tuh bener-bener kayak gue gak seberapa makan. Gue literally cuma makan untuk survive doang. Terus kayak itu putus apa mau bazar? Sumpah ya, like I was so stressed, kayak tiap hari anxious, kayak tiap hari kerjaan gue cuman curhat ke teman gue kayak gimana ya, ntar gimana ya, kayak gitu. Tapi all is well, everything's good. Sukses banget guys. Slow Move sumpah. was so good. Sumpah. I love you so much, Slow Move. So, kita move on ke nomor 2. 2. Do you ever see yourself living the city you live in now? Oke. 1, 2, 3. Dulu, aku ngerasa kayaknya aku bakal sampai tua itu di Indo, di Jakarta, atau dimanapun pokoknya di Indonesia. Tapi makin kesini, terutama tahun ini, aku pengen banget punya this urge yang kayak bener-bener pengen banget gitu tinggal di luar negeri supaya aku bisa tinggal sendiri. Bukan berarti aku tuh pengen stay away from my parents atau my family, bukan. Tapi aku cuman pengen ngerasain bener-bener kayak living alone. For sure. Mungkin karena aku terlalu sering banget nontonin vlognya Sophia Chang, Michelle Choi. Jadi aku bener-bener yang kayaknya kalau living alone itu enak banget. Karena aku pernah pas COVID udah mau selesai itu, aku sempet kayaknya beberapa bulan itu aku tinggal sendiri. Terus kemarin aku sempet solo travel. Itu aku bener-bener suka banget ternyata. Dari yang aku sempet inget kan waktu itu gue cerita gue nggak bisa even pergi ke mall makan sendiri tuh gue nggak bisa. Tapi ternyata gue sudah overcome my fears dan ternyata itu sangat menyenangkan. Iya bener. Therapeutic kan? Yes, bener. Karena kamu jadi bener-bener tahu who you are and what your value in life, yang bener-bener kamu tuh kamu banget gitu. Gak tau ya ini aku doang atau enggak. Kalian gini gak sih, kalau misalnya kalian tinggal sendiri tuh kalian lebih independen, lebih rajin, lebih mandiri. Otomatis gak sih? Karena siapa yang mau ngelakuin? Iya,
Kalau misalnya aku tinggal di rumah, aku nggak mungkin nyentuh sikatan buat bersihin toilet. Tapi kalau misalnya aku tinggal sendiri, itu aku kayak ngerasa bersihin toilet, bersihin Pingin kamar, nyikat. everything. Itu tuh kayak so therapeutic karena ketika kamu clean your space, kayak secara otomatis you clean your mind. Jadi gue bisa kayak bengong, tapi cuci-cuci gitu loh, kayak bengong aja. Oh iya benar. Kalau misalnya di rumah, kalau mami suruh ngangkat galon, ganti galon, gue nggak bisa, jangan suruh gue lemes, gue capek gitu. Tapi kalau misalnya gue tinggal sendiri, gue bisa bawa dua. Let's go. Kayak nggak tahu kenapa itu kayak kalau misalnya living alone menurut aku itu sih kayak lebih jadi orang yang bener-bener lebih baik dan jadi orang yang lebih aku pengen gitu. Karena pada akhirnya you cannot depend on anyone kan kalau you live alone. Kayak pada akhirnya you're gonna do everything by yourself anyway. Gitu sih. So, nomor 3. If you got a chance to redo one thing you did this year, what will you do differently? Okay, let's go. Okay. 1, 2, 3. Apa sih? Oke, kamu. Batu. Aku Oke. batu. Berarti kamu. Okay. If I got one chance to do one thing differently this year, kayaknya gue bakal mencoba untuk tidak mendengarkan opini-opini orang lain yang nggak penting. Karena gue merasa tahun ini gue udah in a phase where dimana gue denger opini tentang gue tuh agak ke affected slightly sedikit ya kemarin tuh ya. Sekarang udah nggak seberapa. Tapi kayak kemarin tuh gue bener-bener affected yang gue sampai to the point gue tuh doubt myself yang kayak what's going on, kayak gue kenapa kayak gini, gue kenapa diomongin orang kayak gitu kan. Tapi pada akhirnya kenapa gue mau redo it differently kalau misalnya gue bisa redo, karena kalau misalnya gue bisa redo, gue bakal anggap angin lewat. Gue bakal anggap kayak ya udah it's just petty gossip, nggak usah terlalu dipikirin. Gue bakal nyibukin diri seperti biasa and nggak kayak ngedown kayak gue kemarin. So yeah, that's one thing I would do differently. Semoga 2024 kita masih menjadi orang yang seperti itu. Of course, have to. Oke. Let's go. Nomor 5. Bukan, nomor 4, sorry. What is one thing that you did for the first time this year? 1, 2, 3. Satu hal yang aku ngelakuin pertama kali tahun ini itu aku solo travel yang kayak kemarin aku ke Singapura. Walaupun itu sebenarnya dekat dan kayak cuman bentar, tapi aku ngerasa super proud dengan diri aku sendiri. Of course. Karena mungkin JA tahu dan buat teman-teman yang dekat sama aku tahu kalau aku tipe yang kemana-mana sendiri tuh nggak bisa, makan di mall sendiri nggak bisa gitu. Tapi karena kemarin kayak aku mencoba untuk keluar dari zona nyaman aku, ternyata aku malah merasa travel sendiri tuh menyenangkan banget. Pengen lagi sih, jujur pengen banget. Do you have any tips for solo travelers or orang yang pengen travel solo out there? Mungkin kemarin kenapa aku bisa bilang itu berhasil walaupun aku ketinggalan pesawat, guys. Yang pertama, itu kamu harus plan bener-bener. Kalau kamu tipe traveler yang suka lebih suka keluar-keluar dibandingkan kamu cuma stay di villa atau di hotel. Misalnya kamu punya kayak aku mau kesini, itu better kamu bikin itinerary-nya jelas. Kamu udah research dulu public transportnya gimana, travel dari sini ke sini tuh ngambil waktu berapa lama. TikTok sih, sumpah. Gue kemarin kebantu banget tahu banyak new places di Singapura yang kayak belum ngetren banget, tapi itu bener-bener kayak hidden gem, itu dari TikTok. Sama last tip, jangan lupa online check-in guys, karena gue ketinggalan pesawat karena gue telat check-in. Nomor 5, kalau bisa undang guest di tiba-tiba kepikir, siapa guest pertama yang pengen kamu undang? Semoga gue gak dapet. Oke, let's go. 1, 2, 3. Oke. Kalau gue bisa milih anyone ya, tanpa gue mikir kita siapa, tanpa gue mikir kayak tiba-tiba kepikir udah followers berapa atau anything lah, tanpa anything. Gue pengen undang Cat Womanizer, Andrea. Bener. Ya kan? Kayak jujur kalau kalian belum tahu who Andrea is, she is an influencer on Instagram yang dia tuh suka sharing yang hal-hal lebih tabu. Bukan yang those type of things yang you're thinking of. Yeah, she also have those kind of stuff. Cuman kayak it's more of like mental health space, dimana kayak gue dari Instagram dia tuh learn banyak banget tentang nggak cuman tentang relationships ya, tapi gue juga belajar banyak tentang prioritizing yourself, self love, mental health stuff, relationship with parents, parenting, bahkan gue juga belajar banyak dari dia. So if I could pick anyone, I would definitely pick her.
Karena aku habis follow Instagramnya juga, aku ngerasa aku jadi orang yang lebih open minded. Iya kan, and like open minded bukan lebih yang kayak open minded kayak apa sih gitu, enggak, tapi lebih open minded yang kayak you can be a more open minded person when you just kayak listen to other people. Ngerti gak sih? Bukan tipe open minded yang kayak oh ya semua nggak apa-apa, enggak, tapi lebih yang kayak gue pengen tahu opini lu, dan kalau lu mau tahu opini gue juga mau sharing. Ngerti gak sih? Lebih Betul. open. Karena kayak dari cara dia share pendapat dia, itu udah kayak nge-train kita untuk kayak lu harus jadi orang yang ketika lu ada orang berpendapat, lu harus bisa filter yang mana yang Benar. bisa lu terima. Karena dia sendiri juga ngomong gitu gak sih? I agree. Kayak apapun yang gue share, apapun gue yang share, lu You filter sendiri setuju, gitu. lu bisa, iya. Benar. Lu bisa setuju, lu bisa enggak gitu. Doain kita ya guys. Nomor 6. Tell us one thing about tiba-tiba kepikir yang listeners don't know about. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kita shoot setiap hari Senin jam 7. Gak penting. Jadi kalau misalnya kamu chat gue Selasa jam 7 malam atau kalau gue gak akan angkat. Oh, Selasa, karena itu Senin. handphone gue off. Senin jam 7 malam. Iya emang. Itu kalian gak tahu kan? Jujur my answer was a lot more kayak something yang mereka bener-bener gak tahu. Apa. Oke, ini kamu punya chance untuk menjawab apa? My answer was, kalau gue personally ya, gue tuh ada kayak rundown atau nggak kayak semacam kayak bullet points di kayak samping video ini, karena gue tuh nggak suka pakai kata-kata filler yang kayak like kalau kalian perhatiin gue tuh suka banget pakai kayak apa, like this, I feel like this. Jadi kayak intinya gue nggak mau asbun gitu loh. Itu lebih bermutu ya guys. Iya, baru tuh jawab. Tapi gak apa-apa, siapa tahu mereka mau tahu jadwal kita. Oke. Nomor 7 ya? Yes, nomor 7. Hal apa yang you wish happen this year tapi ternyata tidak terjadi? 1, 2, 3. Oke. Mungkin kayaknya aku belum menemukan seseorang kali ya. Oke. Ya, karena memang aku udah putus lumayan lama. Dan aku udah lumayan self-healing juga. Dan aku udah membuka hati aku. Dan I'm ready to be in a relationship. Tapi ternyata belum. Tapi itu bisa jadi sebuah pertanda untuk aku. Mungkin aku belum se-ready itu. Mungkin aku bisa lebih mencintai diri aku lagi maybe. Atau bisa aku lebih harus spend more time with my family or my friends gitu. Itu sih. Sekarang nomor 8. If money and achievements didn't matter, what career would you have picked? Oh, interesting. Let's go. 1, 2, 3. Oke, If money and apa? achievements nggak matter, I pengen jadi FBI agent atau nggak CIA agent atau nggak anything secret agent related, karena that has always been my dream dari kecil, selain my love for fashion obviously. Cuman kayak like my other dream tuh selalu menjadi kayak FBI agent or secret agent. Makanya gue suka film-film yang seperti Mission Impossible atau nggak cartoons yang lebih kayak Totally Spies. I will put up the picture right here nanti. Yeah, I love anything related to secret agents. Those type of stuff has always been my interest. Tapi it's the second one. I also have another one is psikolog. Tapi that's because I personally suka belajar tentang manusia. Yang kayak kalau misalnya orang cerita ke gue tuh selalu yang kayak dia tuh kayak gini gara-gara apa? Kayak what caused him or her to think this way gitu loh. And like a lot of my friends call me the therapist. So gue save nama dia JA Therapist, sumpah di WhatsApp. Iya kan? Ada satu my friend juga save as JA Therapist. So it's like yeah, that's my other like career choice. Nomor 9. Kenapa mau sweet? Kan bacaan pertanyaan dulu. Okay, sorry. Okay. What was your most favorite skincare or makeup find this year? 1, 2, 3. Oh, aku lagi. Yes. Oke, yaudah oke. My favorite skincare and makeup find this year is ada 2. Satu is Studio Tropics Moisturizer. Kedua is something cushion yang human. Pokoknya yang itu. Sekarang gue pakai Shades Nina. Shades Nina. Me too. Sumpah. Iya, sumpah. Aku pakai 2 sih. Dulu waktu muka aku lebih tan lagi aku pakai Perle ya kalau nggak salah. Oh, aku Terus sekarang bener-bener aku dari suka awal banget Nina sampai sekarang. I have 3 lah. Studio Tropic Moisturizer, something cushion yang human, sama matte for makeup, concealer. yang warna hijau. Ya, itu really good. Those 3 are my favorite. Yang moisturizer ini my favorite karena my skin pernah coba pakai other moisturizer, itu sempet nggak tahu kenapa flaky afterwards, which is weird. I don't know why. Mungkin kayak aku salah timpa other
products atau whatnot kayak skincare gurus, please let me know. Cuman kayak yang satu-satu moisturizer yang sampai sekarang gak flaky kalau mau di layer apapun itu Studio Tropic punya moisturizer. Dewa. Kamu dilihat-lihat sangat mencintai produk lokal ya? Iya, banget. Everything I have is local. Kayak a lot of kayak 95%. Next. Oke, nomor 10. Best movie or series you watch in 2023. Aduh, ini banyak. 1, 2, 3. Oke. Ya, aku lagi. Apa? Okay, fine. Film Best atau movie series? or series I've watched in 2023. When I first got this question, the only series that popped in my brain is, I don't think Cici nonton sih, tapi it's a Korean drama namanya Moving. Bener-bener the most perfect Korean action drama ever. Kayak itu tentang kayak manusia punya superpowers, tapi bener-bener plotnya gak ketebak, semua actingnya amazing, bagus banget. The cinematography, the plot, and everything tuh bagus banget. And kalau kalian nggak tahu itu starring Han Hyo Joo, Jo In Sung, Ko Yeon Jung. Tapi pokoknya that's like the best Korean drama I've seen this year yang bukan romance ya, yang benar-benar action. Gak banyak kok, cuma belasan kok. Gak banyak kok, cuma belasan. Itu gak banyak, banyak. Sumpah Ci. Gue tuh tipe orang yang gak bisa nonton drama per week nungguin nggak bisa. Tapi bener-bener Moving tuh bener-bener kayak oh my god, kayak gue harus nungguin per week. Kayak gue gak bisa nunggu kayak semua end baru gue nonton, gak, gue harus nunggu. Ini kayak everyday gue harus nonton. Oke, kita udah mencapai di nomor 11. What was your 2023 resolution that you actually did do this year? 1, 2, 3. Satu hal yang aku udah rutin banget ngejalanin dan baru tahun ini sih aku benar-benar bisa rutin itu journaling. Oh. Kayak sekarang aku nggak bisa tanpa itu sehari pun. Oh wow. Journaling aku termasuk planning juga. Kayak aku ada productivity planner. Aku pengen kasih nunjuk karena menurut aku itu bagus banget, tapi nggak bisa dibeli di sini. Aku tuh pengen beli yang baru guys. Kalau kalian adalah just tip dari US, please tolong komen karena aku pengen banget beli. Real she needs one. Pertama itu journaling, ada gratitude journal sama productivity planner yang tadi aku bilang, sama baru tahun ini aku do a sun salutation every morning right after I wake up. Really? What does it do to you? Like menurut Cici ngebantu nggak? Banget. Aku kan ngelakuin itu, tujuannya itu my goals itu aku mau lebih fleksibel, tapi bukan fleksibel yang kayak split atau apa. Iya, itu mungkin kalau di yoga kan the end goal itu mungkin itu ya, you bisa achieve kayak beberapa pose gitu. Tapi for me juga aku kayak ngerasa ketika aku spend my time for myself untuk kayak meditasi, untuk kayak do sun salutation every morning sebelum aku start my day, aku tuh bisa punya hari yang lebih baik. Oh, that's nice. Gitu. Ketika aku habis do sun salutation, aku selalu meditasi dulu. Aku selalu menyebutkan kata-kata afirmasi supaya aku tuh lebih jadi orang yang lebih positif. Itu. Oke, kita move on ke number 12. So the question is, if you can travel to any place for a month, where would you go? Okay? Berdua harus jawab this question sih. I feel like we both have really good answers. Ya udah, kalau gitu ini kita nggak usah sweet, kita jawab ya. Oke, nggak usah, jawab aja. Me first. Okay, if I could go any place for a month, gue pasti bakal balik ke Seoul sih. Kenapa? I love it there. I feel like there's just so many. I love cafe hopping kan, and I love kayak bener-bener yang kayak enjoying a place. Gue tuh bukan tipe yang harus ada a specific menu atau apa yang di order, enggak. Gue tuh memang suka enjoy the place, emang enjoy the scenery, enjoy the food, whatever it is. Dan dari kemarin gue ke Seoul sih, most of the food I tried, even mau di cafe ataupun mau di pasar-pasar, semua tuh enak. Karena I'm a big avid Korean food lover juga. But selain like food, cafes, there's just so much history there. Like there's just so many kayak, you know those kayak Gyeongbokgung Palace, terus kayak banyak kayak museum. I will put a picture right here. Banyak, there's also like modern museums. Kemarin gue sempat ke depannya Liam Museum of Art kalau nggak salah, but I didn't go in, but like I saw the sculpture di luar yang kayak super nice. So like there's just a lot of things to do there, and like public transportnya juga super it's aman for me kemarin sih, and like
super clear and like and I think it helps that I know a little bit of Korean. Jadi kayak my trip yesterday was like super fun. Terus in my opinion nightlife-nya seru abis, apalagi di Hongdae. So fun. Sebenarnya kalau misalnya untuk yang for a month gitu, biasanya aku tuh lebih prefer yang aku udah pernah pergi tempatnya, aku tuh udah kenal. Tapi kayaknya untuk jawaban kali ini aku bakal bilang aku pengen ke New York. Oh. Apalagi di Desember kayak gini. Pas Makes Christmas. sense. Yeah. Karena- Oh, pasti cantik banget sih. Banget, dan kayak nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak kehidupan di situ kan yang memang yang hustle culture life banget kan. Yeah. Aku tuh lagi ada di fase-fase kayak gitu. Pengen banget kejar all my dreams yang kayak New York. Nah, benar. Gitu loh. Jadi New York. Nyanyi. Kita sudah sampai di nomor 13. So, pertanyaannya, best find in Jakarta this year. Bisa resto, entertainment, or etc. 1, 2, 3. Okay, best find in Jakarta this year. If you guys don't know, I am not orang Jakarta. So, I don't know why I got this question. Tapi, the best find in Jakarta this year is probably Kurasu. I love Kurasu. Banget. Gue sebagai bukan orang luar Jakarta aja, gue ngerasa best. Apalagi kemarin aku habis ke Kurasu yang baru yang di Kisatan, itu bener-bener best. Aduh, iya, I wanna go there so bad. Tapi Karena- kayak you guys, kalau kalian belum nyoba Kurasu, so good. The hojicha, Karena- their matcha espresso juga so good. Kalau misalkan kamu pergi yang di Senopati kan? Iya. Yang di Senopati itu kan lumayan kecil. Jadi kayak untuk ngafe di situ tuh agak kurang. Jadi waktu itu aku kayak cuman take away doang. Tapi yang di Kisatan for dine in itu benar-benar best. Apalagi ada listening experience-nya di situ. Best. Terus di depannya I ada wanna go outdoor, there. Okay, I'm gonna ada go there. indoor, ada outdoor area juga. Dan mari kita beritahu I saw your teman-teman pic kita. sih, so nice. Yes, mari kita beritahu teman-teman kita menu apa yang harus dipesan di Kurasu. Cici dulu, Aku punya 3. Since aku bukan peminum coffee, pertama menurut aku enak banget itu hojichanya. Aku baru coba yang ice sih, aku belum coba yang hot. Terus So good. matcha latte, tapi aku lebih suka kalau di Indo aku lebih suka yang hot, tapi kalau di Singapura aku lebih suka yang ice. Beda, nggak tahu kenapa. Okay. Terus terakhir, ini aku iseng aja kemarin pesan hot chocolate-nya, enak banget. Sumpah, aku nggak coba coklat. Enak banget. Oh, I wanna try. Okay, My top 3. Hojicha, definitely. Iced hojicha, so good. Kurasu, I love you. Please sponsor me. Don't sponsor me. I will pay. Number 2 is their matcha espresso. Dari dulu, I've never been a fan of matcha dicampur coffee. Nggak tahu kenapa, kayak menurut gue, out of all the places I've tried, itu nggak seberapa enak. Tapi di Kurasu, oh my gosh, their matcha espresso is so good. I even ordered, jadi tuh I coba punya my friend kan. Terus I love it so much, I ordered for myself gitu, kayak segitunya. Terus yang ketiga, itu salah satu scone mereka. I don't know, I forgot which flavor, tapi kayaknya tuh kayak antara matcha atau apa flavor scone-nya mereka. Aku belum pernah Itu coba bener-bener, itu the definition of like luarnya like baked, crispy in a baked way, tapi dalamnya bener-bener yang kayak soft, terus kayak nggak terlalu manis sampai gimana. It's just so good. Pengen coba. Kemarin tuh juga waktu aku mau order matcha, kayak kakaknya sampai bilang, "Kak, kalau kakak kesini tuh harus banget sih order yang apa sih, espresso matcha." Iya, it's Karena so good. kayak itu benar-benar combination yang oke banget, dan itu special dari Kurasu. Cuman Mereka. aku tuh udah kayak jam 6-an gitu waktu itu. Aku bisa nggak tidur. Oh, makes sense. Best. Oke, I love Kurasu. We love Kurasu. question number 14. Biggest lesson you learned this year. Wow. Untuk menutup Oke. tahun ini. Yuk, mari kita jawab. 1, 2, 3. Oke. Okay. It's my turn. Biggest lesson I've learned this year. Tahun ini tuh aku benar-benar kayak dihadapkan dengan banyak sekali cobaan-cobaan yang involve Kenapa? around gue rugi, gue kehilangan waktu, kayak bukan banyak banget aku dicobain dengan hal-hal yang kayak aku harus kehilangan sesuatu. So the lesson yang aku pelajari dari semua apapun yang sudah aku alami itu adalah kayak terkadang goodbye itu bisa jadi a new beginning for you to something yang good juga ke depannya. Of course. Of Dan course. Aku tuh kalau dulu misalnya ya, contoh kemarin aku ketinggalan pesawat itu, total aku hampir ngeluarin duit lagi, istilahnya kayak
I lost 6 jutaan kan, 6 mil. Padahal Oh aku my save up. god. Aku tuh udah pilih tiket yang paling murah, aku udah plan everything untuk dapet yang paling murah, malah aku harus loss lebih banyak, berkali-kali lipat. Dan dari situ tuh aku jadi yang oke, it's okay, nggak perlu disesali. Jangan pernah berpikir what if kalau aku gini, what if kalau aku gini. Tapi lebih kayak ya udah, itu sudah terjadi, you pelajari, you evaluate, dan belajar aja dari apa yang sudah mau diajarkan dari Benar. momen itu. Sama satu lagi menurut aku, kalau dulu aku tipe yang I put someone else's welfare above mine. Tapi Tapi tahun ini aku bener-bener kayak prioritize myself. Bener-bener perfect. kayak That's nice. apapun yang kayak mungkin ada bad news atau ada apa, aku tahu aku involved di dalamnya, atau misalnya kayak aku harus do something, tapi aku nggak mau juga kehilangan diri aku sendiri lagi gitu. Benar, Aku tetap akan, benar. aku harus tahu my life is still going. Jadi aku nggak boleh fokus ke satu doang terus gue malah kehilangan diri gue sendiri. Itu sih tahun ini aku benar-benar belajar banget untuk prioritize myself, tapi bukan in a selfish way ya. Oke, Next. so sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, which is 2 things you can be more consistent about in 2024. 1, 2, 3. Oke. Okay. I think my answer is gonna be a bit boring. Tapi 2 things I can be more consistent with in 2024 is separating work and life balance. Karena kalau kalian nggak tahu, I work for myself. So it's like gue bakal selalu kerja di waktu apapun yang gue punya. Kayak kalaupun gue masih bangun jam 2 malam, itu gue ngapain? Gue nyari reels atau enggak gue nyari konten yang bisa gue bikin buat ke hari selanjutnya. Itu gue selalu, Instagram gue tuh kayak it's not even my personal space anymore. Explore page gue tuh kayak bukan my personal space anymore lama-lama, karena udah terlalu involving my work. Jadi kalau misalnya lihat explore page gue ya, itu isinya cuman kayak fashion models, reels kayak orang styling baju gitu. Bener-bener nggak ada work and life balance. Jadi kayak belakangan ini, baru kayak akhir tahun ini, gue mencoba untuk setiap Sabtu dan Minggu gue ngelakuin what I love, whatever it is, hobi gue apapun, spend time with keluarga, temen, whatever. Pokoknya gue Sabtu Minggu tuh nggak bakal pernah ngurusin kerja, anything at all, kecuali kalau misalnya emang gue harus ngepost something. Oh, dua hal ya, maaf. Itu baru satu hal. Again, look, it's like in front of my work again. Work is life at this point. Gue lebih pengen konsisten bikin konten for my brand sih di 2024. Gue pengen lebih aktif aja sih, lebih aktif lagi daripada sekarang gitu. Sebagai business owner, gue sangat relate ya dengan jawaban Anda. Tapi kalau misalnya lu sadar, Sabtu Minggu itu gue nggak akan bales WhatsApp. Tapi gue nggak separah itu, Ci. Karena aku udah lebih strict lagi, karena kayak aku mau bener-bener Senin sampai Jumat gue work, bener-bener work super produktif. Tapi ketika Sabtu Minggu gue yang bener-bener mau kayak pampering time, kayak bener-bener gue nggak akan buka WhatsApp. Oke, kalau begitu pertanyaan itu menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi kita hari ini, which is our Christmas special. By the way, kalau kalian sadar kita pakai merah and hijau loh. That's all for today. Kalau kalian masih punya questions for us yang mungkin belum terjawab atau mungkin belum ditanyain, kalian boleh banget drop your questions di comment section. And don't forget to like, subscribe, yang paling penting untuk membantu kita mensupport this channel supaya kita bisa ngundang cat womanizer maybe. Dan turn on the notification bell so you will know every time we drops a new video. Follow our Instagram and our TikTok at Tiba-Tiba Kupikir. And lastly, Merry Christmas, Happy Holidays, everyone. And happy holidays. Bye-bye.